kalau untuk 2020 ini kontribusi Bank Jateng kepada kita ini relatif terpenuhi targetnya begitu, target yang terpenuhi untuk ini. Cuma masalahnya itu tadi, ini kebetulan begini. Jadi hari ini Komisi C akan membahas perda inisiatif. Ya. Ini sudah ditetapkan di pemerintahan kemarin, apa istilahnya, program pembentukan peraturan daerah, Propemperda. Ya, ini sudah dilaksanakan itu. Ya. Antara lain itu nanti akan bicara tentang masalah perubahan badan hukum Bank Jateng dari dari PT menjadi perseroan daerah. Nah, ini satu hal yang sangat baik, kesempatan yang baik. Mungkin kita di situ bisa menjadi titik masuk ataupun entry point untuk bagaimana Bank Jateng ini akan kita bisa empowering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Bambang Haryanto Bahrudin, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah. Komisi yang membidangi keuangan, pendapatan daerah, BUMD, dan sebagainya. Termasuk salah satu komisi yang prestisius di DPRD Jawa Tengah. Nah, sekarang baru saja ditetapkan Pak Bambang Haryanto ini menjadi ketuanya. Apa kabar, Pak? Ya. Yang pertama saya tentu ingin mengucapkan selamat ulang tahun PDI Perjuangan. Ya. Apalagi panjenengan adalah orang yang lama ya jatuh bangun bersama PDI Perjuangan sampai saat ini, mulai dari Ketua DPC Banyumas sampai sekarang Wakil Ketua DPD Bidang Pemenangan Pemilu di Jawa Tengah. Bisa cerita sedikit, Pak, perbedaan antara PDI di awal-awal itu dengan saat ini? Ya, jadi begini, kita tahu persis posisi pada saat era Orde Baru gitu kan, ada pembatasan kepartean dan sebagainya, tinggal pada waktu itu kan ada 3 partai kan gitu. Nah, kemudian ada konflik internal yang saya bilang sebetulnya ini konflik internal yang by design kayak gitu, sehingga terjadi sebuah perpecahan, sehingga muncullah PDI Pro Mega pada waktu itu, yang akhirnya lebih diformalkan karena adanya reformasi, kemudian tuntutan perubahan undang-undang, maka kita metamorfose menjadi PDI Perjuangan gitu. Yang jelas begini, pasti saya kira berpolitik di era Orde Baru dengan era reformasi sekarang ini jauh berbeda ya, Bapak ya, yang kita rasakan. Tapi pada dasarnya sejatinya sebetulnya kita harus bisa memaknai bahwasannya yang namanya partai politik itu sekedar alat perjuangan kayak gitu. Jadi itu harus dimaknai seperti itu dulu, tidak semata-mata alat untuk mencari kekuasaan. Nah, saya kira kalau bisa dimaknai secara hakiki kayak gitu, ya biasa-biasa saja gitu. Ya, ini luar biasa. Saya melihat karir Pak Bambang ini. Ini sudah kelima kalinya jadi anggota DPRD Jawa Tengah, betul Pak ya? Ya, itu teman seangkatan masih ada nggak sampai sekarang? Kalau yang di Jawa Tengah sudah tidak ada, tapi yang ada seangkatan saya masih yang sekarang ada di DPR RI tinggal Pak Abdul Qadir Karding. Ya, enggak, maksud saya yang tinggal di DPRD Jawa Tengah sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada, ya. Yang ada yang sekarang ini di bawah saya ada yang sudah 4 periode gitu aja, 2 orang. Iya, jadi Pak Bambang Haryanto ini sudah jadi apa ya? Jadi
suhunya di situ gitu ya kira-kira. Jadi orang yang paling lama berada di situ. Ya, Pak Bambang, sekarang baru saja ditetapkan dan jadi pimpinan komisi. Saya melihat apa catatan, kalau saya nanti salah saya dibetulkan. Panjenengan memang pernah menjadi ketua BK, ketua fraksi, tapi baru sekarang menjadi ketua komisi. Sudah tahun kelima, artinya orang yang sudah senior banget itu. Gimana kesan panjenengan? Jadi begini, apa namanya? Saya kan memaknai bahwasanya itu tadi yang namanya apapun apa namanya jabatan-jabatan politik, apalagi yang ada di PT ini kan harus dipahami bahwasanya itu perintah dan penugasan daripada partai gitu loh. Jadi prinsip yang saya katakan bahwa jabatan jangan diminta, tapi kalau ditugaskan harus siap kayak gitu loh. Nah, kemudian memang dalam apa namanya pengalaman ataupun saya selama ini keberadaan saya di DPD Provinsi Jawa Tengah, sebetulnya pada saat awal saya masuk saya duduk menjadi anggota komisi saya Pak Bambang. Nah, cuma setelah 2004 sampai kemarin ini, jadi 3 periode lebih 1 tahun, saya di komisi A itu. Jadi orang memahami bahwa saya belum pernah duduk di komisi C, sekiranya komisi A terus. Padahal saya awalnya justru masuk di komisi C pada awal reformasi itu, apa pemilu 99. Ya. Jadi artinya selain pengalamannya yang panjang, pengalaman di komisi C juga sudah ada. Tapi satu hal yang saya kagum lah pada panjenengan ini, karena filsafat berpolitiknya luar biasa, ya. Jadi jabatan jangan pernah diminta. Ini di zaman sekarang seperti ini masih ada orang seperti panjenengan. Gimana menurut panjenengan? Ya artinya ya itulah saya gitu loh Pak Bambang. Jadi saya tentunya kan tidak bisa akan menilai baju sendiri kayak gitu ya. Bahwasanya itulah saya seperti kayak gitu dan saya tidak berpretensi harus mesti menjadi apa namanya harus diikuti apa seperti itu tidak gitu loh. Cuma memang itulah sebuah keyakinan saya dalam berpolitik seperti kayak gitu loh. Iya. Jadi sayang sekali kalau figur semacam ini nggak terlihat gitu ya. Jadi tapi apapun lah sekarang selamat sudah jadi ketua komisi C. Nah ini komisi yang strategis. Nah pertanyaan saya bagaimana cara pemerintah provinsi mungkin atas saran nanti Pak Bambang Haryanto dan teman-teman di komisi C untuk meng-create atau memaksimalkan pendapatan daerah di masa-masa yang sangat sulit seperti ini. Ya, tentunya sebetulnya begini. Kalau bicara apa namanya situasi hari ini kan sifatnya kan situasional ya, gitu loh. Karena kebetulan saja ada pandemi seperti kayak gini sehingga seperti ini. Tapi pada dasarnya begini, apa namanya? Kita kembali lagi. Ini kan kita kan sekarang berubah pada suatu perubahan era ya. Dari Orde Baru era sentralistis menjadi era desentralisasi ataupun otonomi kan begitu gitu. Nah, tentunya bicara tentang otonomi ini saya memaknai yang harus kita konsekuensinya itu tidak harus hanya sekedar masalah kemandirian atau independensi dalam hal kewenangannya saja, tapi juga bagaimana punya independensi dan kemandirian dalam hal masalah keuangan atau anggaran. Nah, bicara aspek ini barangkali seperti tadi Pak Bambang katakan, mungkin aspek pendapatan ini pendapatan asli daerah ya, ini akan sangat-sangat menentukan. Tentunya kita suka pahami bahwasanya sudah hampir 20 tahun ya era otonomi ini berjalan, tapi tentunya kita sudah bisa lihat sendiri lah bahwasanya kontribusi PAD terhadap kaitannya dengan seluruh volume APBD itu kan tidak terlalu belum signifikan ya, terutama yang di kabupaten kota seperti ini. Nah, kaitannya dengan apa yang kita harapkan dari provinsi, tentunya pertama kita harus bisa mengoptimalkan pendapatan yang saya sampaikan yang berdasarkan apa yang menjadi kewenangan sesuai undang-undang kita. Jadi undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah ini kan sangat membatasi ya, bahwasanya hanya beberapa pajak saja yang menjadi kewenangan provinsi. PKB, BPKB, pajak kendaraan, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, kemudian apalagi itu ya, yang intinya seperti itu aja. Jadi sangat terbatas. Nah tentunya dengan keterbatasan ini, saya kira ini yang harus bisa ada itu tadi yang panjenengan katakan, inovasi, kreativitas dari kita dalam menggali potensi yang ada seperti itu. Kira-kira itu Bapak. Ya. Kalau menurut Bapak Haryanto, potensi-potensi itu apalagi selain yang sekarang sudah ada itu?
Jadi begini, Pak. Saya kan mengatakan sejatinya begini. Artinya kalau bicara tentang potensi dalam kaitannya dengan undang-undang kan istilahnya sudah rigid ya. Tidak ada hal yang baru. Tadi saya katakan bahwa kewenangan di provinsi itu cuma ada pajak PKB, BPNKB, pajak bahan bakar, kemudian pajak air permukaan kan itu loh. Ini yang menjadikan kewenangan kita kan. Katanya ada rokok juga ada, Pak. Juga itu bagi hasil bukan pajak. Ini pajaknya gitu loh. Kalau itu kan pemasukan dari istilahnya bagi hasil bukan pajak. Nah, tapi yang pajaknya itu sendiri. Nah, sekarang kan begini. Semenjak saya masuk menjadi anggota DPR kan kita tahu persis bahwasanya yang namanya primadona pendapatan asli daerah itu kan dari situ. Ya. PKB, BNKB sampai hari ini kayak gitu loh. Kan seperti itu. Nah, tentunya pada saat seperti ini kita ini menjadikan sebuah katakanlah apa ya sentral potensi yang harus benar-benar kita fokus dan bagaimana kita optimalkan, tentu kita harus sadar. Ya. Yang namanya pajak itu sebetulnya kan kewajiban, tapi tidak langsung mendapatkan feedback, gitu kan? Ya. Lain dengan retribusi ya, gitu loh. Pajak ini kan Pak Bambang punya mobil, membayar pajak, tapi kan tidak langsung mendapatkan manfaat dari membayar pajak itu. Karena pada dasarnya kan pajak itu nanti yang akan diakumulasikan, yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan, kan begitu tuh, untuk pembiayaan pembangunan. Nah, tentunya dalam konteks untuk bagaimana mengoptimalkan PKB, PKB dan BPNKB ini, tentunya saya kira kalau dulu namanya kan nomenklaturnya kan Dipenda, sekarang kan namanya Bapenda. Gitu. Dulu Dinas Pendapatan Daerah. Nah, tentunya ini kan punya ujung tombak di kabupaten kota ini. Di daerah-daerah ini, UPTD yang lebih dikenal dengan Samsat itu Pak Bambang. Gitu loh. Nah, sehingga saya kira ini tentunya harus ada inovasi kreativitas dalam sisi pelayanan. Dan saya melihat bahwasanya hari ini sudah ada sebuah progres yang baik kayak gitu loh dalam hal sisi pelayanan, supaya bagaimana pertama mudah dalam pembayaran, dekat dengan wajib pajaknya gitu, sehingga kita lihat dan tidak istilahnya tidak ahistoris, artinya harus mengikuti zaman. Hari ini pada saat kita tidak bisa tergantung dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Saya kira sekarang kan sudah ada kan pembayaran online dan sebagainya begitu loh. Kemudian juga dengan kreativitas orang lain. Ini kita hargai gitu loh. Sehingga tentunya ini yang harus seperti ini. Tapi satu sisi barangkali hal yang mungkin saya tidak tahu persis apa sudah bagaimana program, mohon maaf karena saya baru 11 hari di komisi saya, jadi saya belum menggali terlalu banyak. Ini saya kira yang lebih penting lagi saya kira adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi untuk sadar membayar pajak. Itu terutama dari wajib pajak ini. Karena tentunya kan potensi sudah jelas kayak gitu loh. Tapi ternyata kan belum tentu bisa kita optimalkan. Nah itu kira-kira kendala-kendalanya apa yang seperti ini. Tapi menurut saya ini tadi, sosialisasi untuk menyadar. Nah, dalam hal ini kita mesti harus bagaimana berkolaborasi ya dengan seluruh stakeholder. Apa itu tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan sebagainya untuk mensosialisasikan ini. Ini yang penting. Dan tentunya senantiasa bagaimana berinovasi untuk memberikan sebuah pelayanan yang prima. Saya kira itu Pak Bambang. Ya, jadi dengan kata lain kita tidak bisa menambah nomenklatur tetapi memaksimalkan apa yang ada ini ya dengan pelayanan, dengan teknologi misalnya kayak gitu. Betul. Sepanjang kalau belum ada perubahan undang-undang ya, itu loh. Ya. Karena kita kan terikat pada undang-undang pajak daerah dan wajib daerah itu. Ya. Nah, sekarang kan Pemprov ini juga punya banyak BUMD, Pak, yang diharapkan juga itu akan menyumbang PAD. Bagaimana itu keadaan BUMD? Jadi begini, Pak Bambang, sejatinya kan mungkin ya itu tadi ada sebuah perubahan dalam tata kelola pemerintahannya. Kebetulan, alhamdulillah saya bersyukur saya masuk menjadi anggota DPR pada kondisi transisi kan, gitu loh, dari Orde Baru ke era reformasi. Gitu loh. Jadi saya akan sedikit bercerita dulu pada saat awal-awal reformasi seperti ini. Gitu loh. Jadi dulu badan hukumnya belum perseroan PT ataupun Presroda sekarang hari ini, paling dalam bentuk perusahaan daerah begitu loh. Ya. Tapi kita lihat bahwasanya boleh dikatakan istilahnya linear aja gitu loh. Tidak ada lompatan-lompatan dalam bagaimana manajemennya. Dan mohon maaf gitu ya. Barangkali kadang-kadang dalam rekrutmen untuk top manajemen dalam ini direkrut dan sebagainya, ya mungkin sekedar mohon maaf gitu loh.
seperti kayak apa ya namanya ya, bagi-bagi jabatan lah kayak gitulah, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua kita lihat dari apa namanya satlas pendukungnya juga sangat lemah. Jadi saya ingin cerita itu Pak Bambang ya. Pada waktu itu ada sebuah apa namanya pada waktu itu ada perusahaan daerah percetakan. Ya. Yang namanya mesin percetakannya sudah off date, sudah kuno. SDM-nya Ya. orang-orang seperti kayak gini. Ya jadi sangat-sangat ya saya kira tidak terlalu apa ya tune in dengan kondisi kekinian gitu. Nah, kalau sekarang ya saya cuma ngamati karena saya ini baru 11 hari ini relatif lebih ada perubahan lah begitu loh. Sehingga kita harapkan bahwasanya itu tadi bagaimana nanti BUMD itu dikelola baik, tentunya pertama saya pikir ini bagaimana manajemen juga harus benar-benar diperhatikan. Artinya proses rekrutmennya itu juga benar-benar yang punya integritas dan kredibilitas kayak gitu loh. Dan juga mengacu pada kualitas. Itu tentunya. Dan yang kedua yaitu tadi tentunya harus bagaimana punya apa namanya hal pokok pengelolaan BUMD ini adalah dua hal pokok yang harus menjadi pegangan, efisien dan punya kompetitif advantage gitu loh. Keunggulan kompetitif dan efisiensi yang dalam tata kelolanya. Saya kira itu Pak. Pak Bambang, itu kan ada apa? Ada kritik juga bahwa ada juga BUMD ini yang apa ya tidak ofensif atau tidak kreatif sehingga selama ini hanya apa menjalankan bunga bank aja, nggak ada kegiatannya yang Ya, itu tadi. Ini itu tadi. Itu tentunya menjadikan perhatian kita, evaluasi kita seperti gitu. Sehingga ini salah satu hal. Sehingga nanti antara lain begini. Jadi kita nanti fungsi pengawasan kita sebagai legislatif itu dalam hal persoalan-persoalan ini antara lain mesti akan menyasar ke sana Bapak. Jadi kita harapkan seperti itu. Bahwasanya BUMD yang kita harapkan itu benar-benar perform gitu loh. Artinya itu tadi bisa punya syarat pokok yang dua hal seperti saya katakan, ada efisien dan punya keunggulan kompetitif gitu loh. Sehingga ya kita kan tidak dalam posisi sekarang kan tidak eranya monopolian gitu loh. Semuanya kan pasar bebas. Nah, manakala kalau dua hal seperti ini ya nanti pasti kita akan apa tergilas oleh apa perusahaan-perusahaan swasta gitu yang seperti ini. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sehingga dalam konteks inilah barangkali dalam proses kelembagaan saya kira ini justru saya berharap bahwasanya kan ini BUMD ini kan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sana ada OPD yang menjadi pembina. Yang mungkin kalau kita analogkan di pemerintahan pusat katalah menteri BUMD-nya gitu loh, gitu. Kepala biro perekonomian gitu. Nah, ini yang harus bagaimana fungsi pembinaan benar-benar seperti itu dan yang lebih penting itu tadi rekrutmen top manajemen dalam ini benar-benar transparan dan akuntabel. Pak Bambang, salah satu BUMD yang kelihatannya paling banyak kontribusinya terhadap APBD adalah Bank Jateng kalau tidak salah. Seperti apa sekarang keadaan Bank Jateng? Jadi ini apa namanya? Saya punya data ini sementara Pak Bambang itu ya. Jadi kalau untuk 2020 ini kontribusi apa namanya Bank Jateng kepada kita ini relatif terpenuhi targetnya begitu, target yang terpenuhi untuk ini. Cuma masalahnya itu tadi, saya ini kebetulan begini. Jadi hari ini Komisi C akan membahas perda inisiatif. Ya. Ini sudah ditetapkan di pemerintahan kemarin, apa istilahnya program pembentukan peraturan daerah Pemperda. Ya, ini sudah dilaksanakan itu. Antara lain itu nanti akan bicara tentang masalah perubahan badan hukum Bank Jateng dari dari PT menjadi perseroan daerah. Nah, ini nanti ini satu hal yang sangat baik, kesempatan yang baik. Mungkin kita di situ bisa menjadi titik masuk ataupun entry point untuk bagaimana Bank Jateng ini akan kita bisa empowering, kita berdayakan. Karena pada dasarnya nanti pada saat kita menjadi perseroan daerah ini, tentunya kita berharap bahwasanya ada hal-hal yang sisi baik yang harus bisa dilakukan oleh Bank Jateng. Pada saat awal kita hearing pertama membahas tentang masalah ini dengan direksi Bank Jateng, disebutkan bahwasanya kalau nanti sudah perseroan daerah atau badan hukumnya menjadi perseroan daerah ini,
memungkinkan adanya initial public offering. Artinya Bank Jateng bisa menjual saham ke publik sehingga kita bisa bermain di lantai bursa. Itu Pak Bambang. Oh, jadi kalau perseroan daerah malah boleh, Pak ya? Boleh. Ini sampai kemarin gitu penjelasannya gitu loh. Jadi memungkinkan kayak gini. Kalau hari ini kan modal kita kan cuma sumbernya dua ya, dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, pada saat ini akhirnya pada saat pemerintah kabupaten kota berlomba-lomba untuk menyetorkan modal begitu, ini kan seperti berjalan berhubungan. Pada saat kabupaten itu naik, mesti kita kan turun, kan begitu loh. Nah, konsekuensi dari turun pasti kan dividen yang kita terima akan kurang, kan begitu. Ini kira-kira begitu. Nah, sehingga tapi kita akan ada peluang seperti ini dengan persoalan seperti ini. Saya katakan bahwa ada initial public offering itu sehingga kita bisa lebih luas dalam seperti itu. Ya. Lalu mengenai BKK, Pak, ini BKK memang kelihatannya ada yang berhasil, tetapi juga banyak yang bermasalah. Saya kira filosofi pembentukan ini ya, dua lembaga atau badan BUMD keuangan kita ini ya, PPR BKK dan Bank Jateng kan sebetulnya ada sebuah tidak apple to apple ya, ada perbedaan. Mungkin bisa disebut bahwa PPR BKK ini kan filosofinya adalah memberikan perlindungan rakyat masyarakat kecil dari pengaruh rentenir ya yang ada di masyarakat itu. Sehingga boleh dikatakan bahwasannya customer ataupun nasabah dari PPR BKK relatif menengah ke bawah kan begitu itu loh. Nah, tentunya ini yang harus benar-benar bisa dicermati. Cuma persoalan kemarin itu tadi, ternyata saya ini baru melihat permasalahan apa yang ada di komisi ini tahun kemarin juga sudah ada perda tentang BPRPKK yang baru, yang merubah perda tahun 2017. Ternyata setelah saya pelajari itu sejatinya tidak terlalu banyak supaya sebetulnya kan gini, pada saat perda lama di mana masih ada 27 BPR BKK. Kemudian kita tahu sendiri ada persoalan BPR BKK di Klaten dan Pring Surat yang menyandera kita dalam masalah kesehatan keuangan kita gitu loh, seperti ini. Sehingga padahal kan ini kan sudah kita bedakan, itu kan sudah disebutin domainnya APH ya sekarang ya, gitu loh, persoalan itu. Sehingga perda yang baru ini mengeluarkan, jadi ini dilikuidasi. Jadi sekarang kita tinggal punya berarti 27 dari 29 gitu loh. 27 ini yang terkonsolidasi dan ini tidak seperti itu. Kita harapkan dengan kondisi keuangan masing-masing seperti ini yang tidak tersandera persoalan hukum itu, ini akan membuat performa daripada kesehatan keuangan kita boleh dikatakan baik gitu loh, Pak Bambang. Ya, Pak Bambang Haryanto, ini yang kasus yang di Pring Surat Temanggung itu sampai saat ini belum terselesaikan. Jadi mereka nasabah yang merasa uangnya macet di situ, itu saben hari ngeluh luar biasa karena saya lihat grup WA-nya itu. Ya betul itu. Jadi saya baru tadi kemarin sudah sampai plantasi karena itu tadi saya kan ini baru di situ ya gitu loh. Memang skema penyelesaiannya juga masih secara teknis juga masih jadi debatable begitu itu. Ya cuma kita berharap saja bahwasanya yang penting bahwasanya nasabah jangan sampai dirugikan. Dan nanti kita lihat perjalanan ke depan bagaimana. Artinya meskipun ini sudah dikeluarkan dari kepemilikan ataupun menjadi bagian itu, tapi dalam ini tentunya kita tidak bisa hands off yaitu ya. Kira-kira begitu. Ya, saya kira bagus sekali respon Pak Bambang Haryanto ini. Apapun persoalan manajemen itu kan persoalan manajemen ya, tetapi orang yang punya uang kan tidak boleh dirugikan, itu kan prinsipnya seperti itu. Ya. Ini kaitannya begini, apalagi kita pahami bersama yang namanya bisnis perbankan ataupun bisnis keuangan ini kan landasannya trust gitu loh. Ya. Nah ini kalau nanti trustnya sudah istilahnya ada degradasi ini kan jadi seperti ini. Tapi kita lihat saja Bapak Bang seperti ini. Tapi kalau seperti ini kita lagi dalam proses menuju ke sana gitu loh. Tapi yang penting harus kita cari win-win solution gitu loh. Dan pokoknya nasabah jangan sampai dirugikan. Kira-kira begitu. Ya, mungkin yang paling bagus Pak Bambang Haryanto berkunjung ke sana biar lihat langsung apa keluhan mereka. Iya, coba nanti kita coba saya akan
di rapat internal kita akan cerita dengan teman-teman. Ya, karena kembali lagi gitu loh. Ini kan yang namanya lembaga kita kan kelembagaan yang sifatnya egaliter gitu, bukan personal gitu, kolektif kan gitu loh. Nanti kita lihat coba teman-teman komisi saya yang gimana kayak gitu. Tapi apa yang menjadikan input dari Pak Bambang, saya sangat terima kasih dan menjadikan sebuah masukan yang berharga. Pak Bambang, apalagi hal yang bisa diceritakan dari BUMD yang lain? Kalau nggak salah BUMD yang menangani, kita punya menangani migas, jalan dan sebagainya itu. Ya, jadi saya kira akhirnya begini, itu kan ada BUMD yang dibentuk karena itu tadi tuntutan peraturan perundang-undangan. Misalnya kayak migas kan itu dalam rangka untuk apa ya istilahnya ya, menerima bagian daripada blok 10 dan sebagainya kan, antara lain kan seperti kayak gitu loh. Kemudian ya tapi itu tadi, yang penting itu tadi bagaimana tentunya gitu loh. BUMD ini bisa memberikan keuntungan yang bisa mendongkrak terhadap PAD kita. Nah, dalam hal ini tentunya pertama yaitu tadi, kita tidak bisa mengelola BUMD ini dengan biasa-biasa saja. Tapi tetap harus mengedepankan profesionalisme dan entrepreneurship-nya, kan begitu. Tapi, manakala ternyata BUMD kita sudah punya dua hal yang saya sampaikan berkali-kali itu loh. Benar-benar bisa efisien, punya keunggulan kompetitif begitu. Nah, kemudian juga ini tadi bagaimana manajemen ini punya kreativitas dan langkah terobosan untuk pengembangan BUMD itu sendiri. Jadi salah satu contohnya kan Citra Mandiri Jawa Tengah ya. Ya. Peluang. Meskipun belum selesai kan akan ada unit usaha yang rest area di tol Semarang Solo kan gitu loh. Itu seperti ini. Nah, yang menjadi pemikiran kita sebetulnya adalah Pak Bambang. Gitu. Jadi sebetulnya kan, jadi mungkin waktu Pak Bambang di Jawa Tengah itu kan kita tahu. Gitu. Pada saat akhir pemeriksaan keuangan oleh BPK, mesti kan opini kita dulu pada waktu itu kan mesti wajar dengan kalian. Ya. BTP gitu loh. Tanah biasanya. Setelah kita cermati rekomendasi yang menjadi persoalan itu kan kadang-kadang persoalan masalah aset. Ya, gitu. Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Ini kan ini persoalan aset. Tapi setelah kita melihat bahwasanya begini. Kita jangan terjebak pada dasarnya secara kuantitatif kekayaan aset kita gitu. Jadi kalau kita bicara neraca yang ada luar biasa aset kita begitu kan. Nah, tapi ini juga tidak bisa dioptimalisasi dalam pengertian yang pure bisnis. Ya. Karena begini, saya karena kayak gini, ini apa namanya? Ini memang pengelolaannya ya, aturannya gitu. Jadi secara administratif itu aset-aset provinsi itu terdata di OPD yang namanya Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan BPKAD. Ini yang di sana. Ini kebetulan ini saya sangat paham karena ini kantor part Komisi A gitu loh. Yes. Kantor part. Tapi ternyata aset-aset ini kalau pengelolaannya ini melekat di masing-masing OPD. Nah, sehingga pada saat sebetulnya pengelola. Nah, padahal bagaimana mengoptimalisasinya ini tentunya kita tidak bisa keluar daripada kerangka regulasi yang ada. Karena pada dasarnya itu tidak semata-mata untuk dibisniskan. Pada dasarnya kan itu yang namanya misalnya Dinas Pertanian punya lahan sekian lama. Itu kan bukan berarti namanya Dinas Pertanian tupoksinya bukan penghasil kan begitu. Nah, tinggal sebetulnya bagaimana punya tidak mesti harus keuntungan, tapi punya multiplier efek yang lain. Nah, ini yang seperti kayak gitu. Sehingga misalnya gitu loh. Balai-balai benih yang dimiliki lahan yang dimiliki seperti ini, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk memberikan penelitian ataupun kita disesuaikan dengan kondisi Jawa Tengah, punya bibit unggulan apa dan tanaman apa gitu loh. Nanti ini dihibahkan kepada petani atau masyarakat. Nanti di sana mereka bisa punya income dengan nada seperti itu. Saya kira kan ini multiplier efek daripada optimalisasi aset kan begitu loh. Kemudian yang lebih penting lagi gitu loh. Ini kita juga harus berpikir bahwasanya aset-aset ini kita harus tertata dengan baik dalam masalah penata usahanya. Karena Pak Bambang, yang namanya kelemahan kita kemarin seperti itu pada saat itu kan persoalan penataan usahanya. Aset tidak jelas legal standing-nya. Kita tidak punya alas hak gitu loh. Kemudian juga
dari sisi bagaimana pengamanan. Kan kita tahu persis gitu loh. Ini kan agak sulit manakala kalau kita tidak amankan nanti di apa, bukan dijarah ya, tadi dimanfaatkan rakyat yang sudah seperti ini lah ini. Nah, kemarin 5 tahun yang lalu ini komisi fokus ke sana. Jadi kita mendorong, kita turun ke sana, kita mendorong karena belanjanya kan di kita kan gitu loh. Kita mendorong DPPKD untuk bagaimana mengoptimalkan aset-aset kita dalam 2 hal itu tadi, legal standing alasannya, kemudian juga pengamanannya. Sehingga kita relatif mungkin hari ini kita sudah jelas. Setiap aset kita pasti ada papan namanya bahwa itu milik provinsi. Aset sudah jelas bahwa kita punya sertifikat. Apa itu HGB, apa HGU, kayak gitu. Kira-kira begitu. Pak Bambang, kalau tidak salah masih ada aset yang kalau tidak kontroversi itu 1 tanah PRPP, yang 2 tanah Tawangmangu, itu sudah selesai semua. Kalau PRPP saya tidak gitu. Kemarin kan pada saat ada PK kita yang diterima atau gimana ya, terus seperti ini. Ya mohon maaf kalau saya tidak terus mengikuti seperti kayak gini ya. Kemudian 2 hal ini. Tapi itu tadi sekali lagi bahwasanya penata usaha dan sebagainya, kita jangan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi aset yang kita ini benar-benar aset yang safe gitu loh. Tidak ada konflik, tidak ada masalah. Nah kemudian itu tadi nanti kita akan bisa mengoptimalisasikan dengan berbagai macam solusi gitu loh. Tentunya misalnya aset yang di OPD itu bukan penghasil, tentunya kan kita bisa memberikan nilai tambah yang lain gitu, multiplier efek seperti ini. Karena kita harapkan bahwasanya optimalisasi aset itu jangan semata-mata akan mendapat PAD kita, tapi bagaimana bisa memberikan daya ungkit ekonomi, bisa mengurangi kemiskinan dengan cara itu tadi, multiplier efek yang saya sampaikan tadi. Kira-kira begitu Pak Bambang. Baik, terakhir Pak Bambang, harapan atau himbauan sebagai Ketua Komisi C sekarang kepada mitra-mitra Komisi C dan kepada teman-teman pimpinan maupun anggota Komisi C? Monggo silakan. Jadi yang penting bahwasanya saya sering mengimbau bahwasanya pola kerja kita bukan pola kerja atasan bawahan. Jadi yang namanya pemerintah daerah itu adalah gubernur dan DPRD. Artinya pada saat seperti ini kan kita mengatakan bahwa kita adalah mitra yang equal, gitu kan. Sehingga saya ingin mengatakan bahwasanya ya itu tadi. Mari tentu saya yakin gitu loh. Masing-masing punya misi yang positif, punya niat yang baik. Lah, niat baik dalam hal ini, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif ini benar-benar bisa disinkronkan. Sehingga kita, insya Allah kita menginginkan bahwasanya ada sebuah itu tadi kolaborasi yang sangat baik kayak gitu. Bukan berarti kita klasikal atau bukan mengkastakan gitu ya, klasifikasi tidak, tapi kita ini equal seperti itu. Itu yang kita harapkan. Jadi tentunya saya berharap bahwasanya saya ingin membawa bahwasanya bagaimana pola pembahasan itu pembahasan pembicaraan yang enak gitu loh, yang smooth, yang bukan memposisikan seperti atasan bawahan, tapi bagaimana bisa mengejawantahkan apa yang menjadi keinginan kita. Tentunya kita paham bersama bahwa eksekutif juga punya tujuan baik, legislatif juga tujuan baik. Ya, pada saat punya tujuan baik ini kan harus mesti disinkronkan untuk yang baik. Begitu kira-kira Pak Bambang. Sehingga dalam hal ini sekedar tambahan, kita juga akan melihat ini akan ada perubahan RPJMD. Itu RPJMD kan follow up daripada visi misi kepala daerah terpilih kan begitu. Nanti kita akan lihat, kita akan bahas, akan kita berikan masukan supaya bagaimana RPJMD itu juga masuk dalam persoalan-persoalan masalah itu tadi. Masalah pengelolaan aset dan sebagainya. Sehingga ini benar-benar bisa itu tadi sesuai dengan harapan kita. Sehingga dalam konteks ini mungkin satu hal yang mungkin pemikiran saya ini mungkin sudah masukan bahwasanya pada saat rekrutmen direksi di BUMD ini tentunya mesti harus dibekali dengan target-target yang konkret kayak gitu loh. Misalnya berapa yang bisa harus dikontribusikan keuntungannya dan sebagainya itu. Saya kira pada saat, dan tentunya ini kita harus adil ya, harus ada reward and punishment yang jelas kan begitu loh. Nah ini yang saya harapkan seperti ini. Sehingga mimpi saya kira seperti itu Pak Bambang. Mudah-mudahan BUMD kita ke depan itu semakin baik dengan pertama rekrutmen yang baik, kemudian ada sebuah target yang dibebankan, kemudian juga itu tadi efisien dan punya keunggulan kompetitif begitu. Tentunya dalam hubungan relasi antara kami di Komisi C dengan para mitra, saya sampaikan itu tadi. Kita adalah institusi yang equal. Jadi bukan atasan bawahan, tapi seperti itu. Sehingga kita harapkan bahwa ada sebuah keterbukaan,
ada sebuah kesejukan dalam hal seperti ini untuk mencapai target atau mencapai tujuan yang sama, yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Bambang Haryanto Bahrudin, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah. Banyak gagasannya, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan tentu demi kebaikan ya pemerintah dan warga Jawa Tengah. Sekali lagi selamat Pak, sukses. Terima kasih, Pak. Selamat berjuang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun.